Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Hendra Permadi STMM. Perkenalkan, nama saya Pramudia Bayu Pamungkas dengan NIM 289225014. Pada ujian tengah semester ini, saya akan mempresentasikan materi dari pertemuan ketiga, yaitu yang berjudul Penentuan Kegiatan Ekonomi, Pandangan Klasik, Keynes, dan Pendekatan Masa Kini. Langsung aja ke materi yang awal. Pertemuan ketiga ini bertujuan untuk menunjukkan perbedaan pendapat di antara ahli-ahli ekonomi klasik dan Keynes, dan pendekatan modern mengenai faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang akan dicapai oleh sesuatu negara. Ahli-ahli ekonomi yang tergolong mazhab klasik berkeyakinan perekonomian pada umumnya akan selalu mencapai tingkatan penggunaan tenaga kerja penuh. Pengangguran dalam tenaga kerja yang tersedia, menurut ahli-ahli ekonomi klasik, bukanlah keadaan yang selalu berlaku dalam perekonomian. Menurut mereka, pengangguran tenaga kerja merupakan keadaan yang berlaku secara sementara saja. Pandangan ini didasarkan kepada dua keyakinan yang berikut. Yang pertama, fleksibilitas suku bunga dan tingkat harga akan menyebabkan keseimbangan di antara penawaran agregat dan permintaan agregat tercapai pada penggunaan tenaga kerja penuh. Lalu yang kedua, fleksibilitas tingkat upah mengadakan keadaan di mana permintaan dan penawaran tenaga kerja mencapai keseimbangan pada penggunaan tenaga kerja penuh. Dan selanjutnya, John Maynard Keynes mengemukakan kritik-kritik terhadap pandangan itu dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money. Di dalam buku itu, Keynes yang pertama mengemukakan kritik-kritik terhadap pandangan klasik mengenai kemampuan mekanisme pasar untuk selalu menciptakan penggunaan tenaga kerja penuh. Yang kedua, menciptakan suatu teori baru yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang akan menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan tingkat penggunaan tenaga kerja. Teorinya ini merupakan landasan utama dari analisis makroekonomi yang ada pada masa kini. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Apabila para produsen menaikkan produksi mereka atau menciptakan jenis-jenis barang yang baru, maka dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan terhadap barang-barang itu. Maka di dalam perekonomian pada umumnya tidak pernah berlaku kekurangan permintaan. Dengan perkataan lain, penawaran yang bertambah akan secara otomatis menciptakan pertambahan permintaan. Keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik bahwa penawaran akan selalu menciptakan permintaan dapat dengan jelas dilihat dari pandangan Jean-Baptiste Say tahun 1767 sampai 1832. Seorang ahli ekonomi klasik bangsa Prancis, ia mengatakan penawaran menciptakan sendiri permintaan terhadapnya atau supply creates its own demand. Menurut pendapatnya, dalam setiap perekonomian jarang sekali terjadi masalah kelebihan produksi. Apabila hal itu terjadi adalah masalah sementara. Mekanisme pasar akan membuat penyesuaian sehingga akhirnya jumlah produksi akan turun di sektor-sektor mengalami kelebihan produksi dan akan naik di sektor-sektor di mana permintaan terhadap produksi mereka sangat berlebihan. Corak kegiatan ekonomi subsistence. Untuk menghasilkan barang dan jasa, sektor perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksi. Seperti telah dimaklumi, seluruh faktor produksi itu berasal dari sektor rumah tangga. Oleh sebab itu, keseluruhan pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi, yaitu gaji dan upah yang diterima tenaga kerja, bunga ke atas modal yang dipinjamkan, sewa yang diperoleh dari tanah dan harta, dan keuntungan pengusaha merupakan pendapatan sektor rumah tangga. Nilai seluruh produksi sektor perusahaan adalah sama dengan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi. Dengan demikian, nilai seluruh produksi dalam perekonomian adalah sama dengan nilai aliran 1, yaitu nilai seluruh pendapatan yang diterima sektor rumah tangga. Sekiranya sektor produksi menggunakan seluruh faktor produksi yang ada dalam perekonomian, pengeluaran sektor rumah tangga akan sama dengan nilai produksi yang diciptakan oleh faktor-faktor produksi tersebut. Keadaan ini yaitu keadaan di mana pengeluaran sektor rumah tangga akan selalu sama dengan nilai barang dan jasa yang diproduksikan dalam perekonomian itu pada waktu penggunaan tenaga kerja tercapai, akan menjamin berlakunya tingkat penggunaan tenaga kerja penuh di dalam jangka panjang.
Yang selanjutnya, corak kegiatan perekonomian modern. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, dalam perekonomian suku bunga selalu mengalami perubahan, dan perubahan itu akan menyebabkan seluruh tabungan yang diciptakan sektor rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama besarnya dengan jumlah investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Oleh karenanya, jumlah seluruh pengeluaran dalam perekonomian atau pengeluaran agregat yang meliputi konsumsi oleh rumah tangga dan investasi oleh pengusaha akan selalu sama dengan nilai seluruh produksi yang diciptakan oleh sektor perusahaan pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Dengan perkataan lain, pengeluaran agregat yang dicapai pada waktu tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan penawaran agregat pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Penentuan suku bunga. Menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, suku bunga menentukan besarnya pertabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan pula dalam tabungan rumah tangga dan permintaan dana untuk investasi perusahaan. Perubahan-perubahan dalam suku bunga akan terus-menerus berlangsung sebelum kesamaan di antara jumlah tabungan dengan jumlah permintaan dana investasi tercapai. Berikut contoh atau gambar dari penentuan suku bunga. Selanjutnya, faktor yang menentukan suku bunga. Dalam gambar di atas, 3.3 dapat dilihat bahwa keseimbangan di antara keinginan rumah tangga dalam menawarkan tabungan mereka dan keinginan para pengusaha untuk melakukan investasi dicapai pada titik E. Pada tingkat keseimbangan ini, jumlah seluruh tabungan yang akan dilakukan oleh rumah tangga adalah sama dengan jumlah investasi yang akan dilakukan oleh pengusaha-pengusaha, yaitu sebesar 1O sama dengan S0. Pada tingkat keseimbangan ini, suku bunga adalah R0. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, keadaan keseimbangan di antara tabungan dan investasi yang sama. Seperti ini adalah keadaan yang selalu terjadi dalam perekonomian. Oleh sebab jumlah tabungan rumah tangga pada waktu perekonomian mencapai penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama dengan jumlah seluruh investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Maka dalam perekonomian pengeluaran, agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu mencapai tingkat yang sama dengan penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh. Penyesuaian dalam pasar modal. Apabila keadaan yang terjadi dalam berbeda daripada keadaan keseimbangan, penyesuaian akan terus-menerus berlangsung dalam pasar modal, sehingga tercapai keadaan keseimbangan seperti yang telah diterangkan di atas. Apabila suku bunga lebih dari R0, misalnya R1, jumlah tabungan yang ditawarkan oleh rumah tangga adalah lebih besar dari jumlah yang ingin diinvestasikan para pengusaha. Sebaliknya, apabila suku bunga tabungan adalah lebih dari R0, misalnya hanya R2, permintaan para pengusaha terhadap tabungan adalah melebihi tabungan yang tersedia. Keadaan ini akan menaikkan suku bunga, dan seterusnya kenaikan dalam suku bunga akan mengurangi keinginan untuk melakukan investasi, tetapi menambah penawaran tabungan. Kenaikan suku bunga itu pada akhirnya akan menyebabkan tingkatan keseimbangan tercapai, yaitu jumlah yang akan ditabung oleh rumah tangga adalah sama dengan jumlah yang ingin diinvestasikan oleh para pengusaha. Fleksibilitas suku bunga dalam kegiatan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat dalam perekonomian akan selalu tercapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Oleh karena pengeluaran agregat dapat mencapai tingkat penawaran agregat pada penggunaan tenaga kerja penuh. Keadaan itu akan tetap ada karena kebocoran atau aliran keluar yang berlaku dari aliran pengeluaran sektor rumah tangga, yaitu tabungan, akan diimbangi oleh suntikan aliran masuk yang sama besar ke dalam aliran pengeluaran tersebut, yaitu investasi yang dilakukan oleh para pengusaha. Keadaan yang diterangkan di atas berarti dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan, dan ini akan mendorong para pengusaha untuk menggunakan semua faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Tujuannya adalah agar semua permintaan yang dapat dalam perekonomian dapat dipenuhi. Berlandaskan kepada keyakinan ini, maka menurut ahli-ahli ekonomi klasik, penggunaan tenaga kerja penuh merupakan keadaan yang selalu dalam kegiatan perekonomian. Selanjutnya, fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik bahwa pada umumnya perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pula pada suatu keyakinan lain, yaitu apabila terjadi pengangguran,
mekanisme pasar menciptakan penyesuaian-penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja, sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Oleh karenanya, pengangguran bukanlah suatu keadaan yang selalu terjadi dalam perekonomian. Apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, para penganggur akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar. Keadaan ini menimbulkan kekuatan-kekuatan yang akan menurunkan tingkat upah, dan penurunan dalam tingkat upah ini akan memperluas tingkat kegiatan ekonomi. Di dalam analisis mereka, ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan ada dua. Yang pertama, satu, para pengusaha akan selalu mencari keuntungan yang maksimum. Yang kedua, keuntungan maksimum akan dicapai pada keadaan di mana upah adalah sama dengan produksi fisik marginal. Next. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat perekonomian akan beroperasi pada kesanggupannya yang paling maksimum, yaitu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kemampuan sektor perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa sangat tergantung kepada jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Dengan demikian, tingkat kegiatan ekonomi negara akan ditentukan oleh 4. Yang pertama, jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian atau simbolnya dengan K. 2. Jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian dengan inisial L. Yang 3. Jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan atau R. 4. Tingkat teknologi yang digunakan atau T. Kelemahan pandangan klasik. Keynes menunjukkan kelemahan-kelemahan dari pandangan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Sebagai alternatif, Keynes mengemukakan suatu pandangan lain mengenai proses penentuan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Dalam teori Keynes, ditunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian tidak selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Menurut Keynes, yang sebaliknya lah yang selalu berlaku, yaitu perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran dan penggunaan tenaga penuh jarang berlaku. Kenyataan di berbagai negara menyokong pandangan Keynes tersebut. Kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi. Dalam hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang ada dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan di antara Keynes dengan ahli-ahli ekonomi klasik ini bersumber dari beberapa perbedaan atau pendapat mereka dalam dua persoalan yang berikut. Yang pertama, faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. 2. Sifat-sifat berkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Penentu tabungan dan investasi. Pandangan Keynes. Yang pertama, penentu tabungan. Menurut Keynes, besarnya tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga bukan tergantung kepada tinggi rendahnya suku bunga. Ia terutama tergantung pada besar kecilnya tingkat pendapat rumah tangga itu. Makin besar jumlah pendapatnya yang diterima oleh satu rumah tangga, makin besar pula jumlah tabungan yang akan dilakukan olehnya. Penentu investasi. Di samping itu, Keynes tidak yakin bahwa jumlah investasi yang dilakukan oleh para pengusaha sepenuhnya ditentukan oleh suku bunga. Keynes tetap mengakui bahwa suku bunga memegang peranan yang cukup menentukan di dalam pertimbangan para pengusaha yang melakukan investasi. Tetapi di samping faktor itu terdapat beberapa faktor penting lainnya, seperti keadaan ekonomi pada masa kini, ramalan perkembangannya di masa depan, dan luasnya perkembangan teknologi yang berlaku. Masalah kekurangan pengeluaran agregat. Berdasarkan kepada keyakinan Keynes bahwa suku bunga tidak mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan tabungan dan bukan satu-satunya faktor yang menentukan investasi, maka Keynes tidak sependapat dengan ahli-ahli ekonomi klasik. Menurut pendapat Keynes, pada umumnya investasi yang dilakukan oleh para pengusaha adalah lebih kecil dari jumlah tabungan yang dilakukan rumah tangga pada waktu dicapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Oleh karenanya, perbelanjaan agregat dalam perekonomian adalah lebih rendah dari produksi barang-barang dan jasa-jasa pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kekurangan dalam pengeluaran atau perbelanjaan agregat ini akan menimbulkan pengangguran dalam perekonomian. Next,
Perbedaan pandangan mengenai penentuan tabungan. Pandangan klasik, seperti telah diterangkan menurut ahli-ahli ekonomi klasik, jumlah tabungan ditentukan oleh suku bunga. Oleh karena perekonomian selalu mencapai penggunaan tenaga kerja penuh, jumlah tabungan diadakan dalam jumlah tabungan pada ketika perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Pandangan Keynes. Pandangan Keynes mengenai penentuan tabungan masyarakat. Yang pertama, apabila tingkat pendapatan nasional rendah, tabungan masyarakat negatif. Keadaan ini berarti masyarakat menggunakan tabungan di masa lalu untuk biaya hidupnya. Baru setelah pendapatan nasional melebihi nol, masyarakat menabung sebagian dari pendapatannya. Yang kedua, semakin tinggi pendapat nasional, semakin banyak penabungan masyarakat. Implikasi dari perbedaan pendapat. Untuk menerangkan implikasi perbedaan pendapat klasik dan Keynes mengenai penentuan suku bunga terhadap penentuan kegiatan ekonomi, perhatikan kembali gambar 3.6b. Di samping misalkan perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh pada pendapatan nasional sebesar YF, maka menurut Keynes, tabungan adalah SF. Ini berarti pada tingkat penggunaan tenaga kerja jumlah tabungan adalah tetap sebanyak SF. Jumlah ini tidak mengalami perubahan walaupun terjadi kenaikan atau penurunan yang besar dalam suku bunga. Keyakinan ini berbeda dengan pandangan klasik yang berpendapat SF dapat berubah nilainya. Pada suku bunga rendah, nilai SF rendah dan semakin tinggi suku bunga maka SF semakin tinggi. Untuk mencapai penggunaan tenaga kerja penuh, investasi perusahaan harus mencapai SF. Menurut Keynes, keadaan itu sukar dipercaya. Menurut Keynes, SF seringkali lebih besar dari investasi perusahaan yang sebenarnya, maka perekonomian tidak mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Oleh karena pengeluaran agregat C plus I adalah kurang dari pendapat nasional atau C plus S. Oke, cukup sekian dan terima kasih presentasi atau pemaparan materi yang saya jelaskan. Saya akhiri presentasi pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf bila ada penulisan kata atau pengucapan kalimat yang kurang baik atau kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.